diri saya. Saya Andi Heriana, Ketua Korda MPAI Kabupaten Bekasi. Saya asal dari cabang UIN. Kebetulan sini ada kakak saya, senior saya. Mohon izin Bang Evan. Saya coba menyampaikan tadinya mohon izin. Saya tidak mau berbicara karena memang ini forumnya tidak lebih spesifik untuk honorer. Tapi ketika saya mendengar pembicaraan dari abang kita, senior kita, Bang Ketua Dewan, ternyata saya merasa terpanggil. Saya coba meluruskan. Ketika kami terkesan meminta ini seolah memaksa-maksa, ketika kami mau bertemu dengan pacar Winda yang difasilitasi oleh Bang Dewan yang ada di gedung Dewan, yang menolak adalah saya. Betul, saya yang menolak. Kenapa saya menolak? Saya punya alasan untuk menolak. Karena yang berjanji adalah bupati. Maksud kami adalah kami punya perwakilan Dewan yang mewakili rakyat, warga Kabupaten Bekasi, dipanggil dong. Bupati, ayo hadapi bareng-bareng. Ini kan masyarakat kita juga. Kami pemilih bupati. Betul. Panggil bupatinya. Ketika kami datang, bukan kami tidak menghargai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua dan Kepala Dinas Pendidikan Pacar Winda, tapi permasalahan selesai nggak akan pernah selesai. Betul. Karena kenapa? Yang menjanjikan 1 juta rupiah ditambah dari 1,8 menjadi 2,8 adalah Bupati Eka Supriyan aja. Betul. Sudah jelas. Kepada siapa? Bukan kata orang, kepada saya dan di hadapan teman-teman honorer lainnya. Pada tanggal 17 Juli dan pada tanggal 21 Juli 2020. Di mana tempatnya? Di rumah Bupati. Kami bicara bukan bohong-bohong. Apa yang kami perjuangkan, ya sudah sesuai. Artinya, ketika anggota Dewan coba sudah memanggil kami, memfasilitasi kami, bukan kami tidak menghargai Dewan kami. Dari awal kami sudah bilang, tolong dong Bang Dewan, fasilitasi kita dong sama Bupati kita. Apakah kita sulit? Apakah kita haram? Kita ketemu dengan Bupati? Yang memang seharusnya bisa membuat kebijakan terhadap dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu pendidikan adalah urusan wajib. Kalau urusan wajib saja sudah dilalai, sudah tidak dipedulikan, bagaimana dengan urusan yang lain? Orang tua, mohon izin Bapak Senior, saya jadi muncul rasa-rasa yang begini. Tadinya saya nggak mau, tapi tolong Bang Dewan lebih kepada yang lebih substansinya. Jangan Bang Dewan ini menyalahkan kami. Apakah Bang Dewan lupa? Sebentar. Apakah Bang Dewan lupa? Bang Dewan pernah bertemu dengan saya dan Bang Dewan berkomitmen apa dengan saya? Janji 3 juta. Sebentar. Saya mau tanya Bang Dewan, apa perlu komitmen itu saya utarakan di sini? Jawab pertanyaan saya. Apa perlu komitmen kita yang pernah kita buat sama Bang Dewan dan saya ucapkan di sini juga? Tolong diluruskan. Kan yang menuntut abang ke bupati, Pak Haji Bu, ya supaya tahu. Pada saat itu saya telah mengupayakan dari 500.000 pun saya teriak. Terbataslah kepada apa? Ya kita maksudnya gini. Perjuangan itu kan Sebentar, bukan saya tidak sopan, tapi sebentar saya berikan kesempatan buat saya. Tadi izin Bapak sudah menjelaskan dari A sampai B, tidak pun saya potong. Tapi izin saya menyampaikan, kami memang honorer yang selama ini selalu dipandang remeh, selalu salah. Kenapa sih demikian? Saya cerita sedikit. Jangan Bapak adalah anggota Dewan yang terhormat. Orang tua kami di Dinas Pendidikan yang menaungi kami di bawah kami, Bapak Carwinda sebagai Kepala Dinas Pendidikan mengancam kami dan akan memecat kami dari sekolah. Ironis sekali, kami yang ada di bawah Dinas Pendidikan kok masih diancam juga, padahal itu anak. Apalagi dinas-dinas yang lain, ya saya ngerti. Bahkan kami sudah sulit dan kebingungan untuk cerita kepada siapa tentang keluhan kami. Pada suatu hari kemarin beberapa hari yang lalu saya cerita dengan orang tua, dengan Babe Haji Kampung. Luar biasa, sangat menenteramkan jiwa. Tapi tolong berikan perhatian kepada kami. Kami sudah tidak ada lagi tempat buat bercerita tentang keluh kesah kami yang ada di Kabupaten Bekasi.
Kenapa demikian? Jangan bicarakan kenaikan. Kenaikan yang dijanjikan oleh bupati, saya pastikan hari ini nonsen. Bupati itu adalah pembohong dan pembual belaka. Betul. Bupati Kabupaten Bekasi hanya bisa berjanji, tapi tidak dipikirkan lagi. Kenapa? Saya kenaikan 1 juta rupiah. Betul tadi yang Bang Dewan bilang. Saya mau semuanya honorer merasakan itu tanpa ada klaster. Kata Bupati, Bapak Bupati, kami mau minta APBD murni. Iya, itu APBD murni. Tapi nyatanya apa? Bohong. Bupati Bekasi lagi-lagi berbohong kepada kami tentang kenaikan. Setelah naik cuma 300 sampai 50.000 di klaster. Masya Allah. Mohon izin kok, berdiri kok. Ini namanya kaum Darman. Usianya sudah di atas 50 tahun masih honor. Honornya udah lama karena di klaster sesuai dengan ijazah. Akhirnya harusnya kaum Darman menerima honor paling tinggi, akhirnya paling rendah. Tolong to the point ya. Oke, siap. Mohon izin, siap. To the point. Maksud saya pada hari ini dan kesempatan ini saya cuma menyampaikan sudah tidak ada lagi di sini orang di pemerintahan Kabupaten Bekasi yang peduli dengan kami di Dinas Pendidikan. Jadi bawah. Oke, sebentar Pak. Karena saya coba menjawab dari Bang Dewan. Bang Dewan pernah berkomitmen dengan saya. Jujur Bang Dewan, saya coba sampaikan kepada kawan-kawan kami di 23 kecamatan. Dan doa itu hadir untuk Bang Dewan ketika Bang Dewan mendoakan dan bersemangat untuk perjuangan kita. Bang Dewan mendapatkan doa dari 23 kecamatan sehat dan barokah. Tapi nyatanya ketika H-1 kami aksi, Bang Dewan begitu berbalik 180 derajat dengan komitmen kami. Karena anggaran kita nggak ada. Harusnya Bang Dewan bicara lebih. Bang Dewan bicara dari awal. Ketika emang nggak ada, Substansinya. ya substansinya itu. Bang Dewan, kami anggap kami sebagai honorer yang dari Kabupaten Bekasi yang mewakili dari 23 kecamatan. Jujur kalau Bang Dewan tadi kecewa dengan teman-teman kami pun kecewa dengan Bang Dewan. Betul. Bang Dewan tidak bisa memberikan Betul. dan tidak bisa merealisasikan. Ingat, Bang Dewan janji, Bang Dewan setelah kita mau rapat paripurna akan naik ke panggung, saya akan ACC 2,8. Kalau memang Bupati tidak tanda tangan, saya akan naik ke panggung. Itu jadwal Bang Dewan. Tapi nanti Bang Dewan nggak ada. Jadi tadi Dewannya ya sama. tentang masa kerja Bang Dewan ke belakang. Waktu itu kita ngobrol dengan Bang Dewan adalah saat ini dan ke depan. Paripurna belum. Tapi kenapa Bang Dewan tidak bisa memperjuangkan kita juga ke depan? Oke ya? Oke. Terima kasih. Yang jelas saya atas nama EPAI Korda Kabupaten Bekasi, itulah statement saya dan kami yang ada di sini hadir sebagai peserta dari guru-guru dan tenaga pendidikan. Oke. Mohon maaf, saya sudah mengganggu acara. Babe, mohon izin. Jadi nggak kondusif, harusnya bisa lebih menyeluruh gambarannya. Tapi ini adalah keluhan hati kami. Terima kasih buat bapak-bapak, senior orang tua kami yang sudah mendengarkan keluhan hati kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir diskusi ini sangat menarik dan ini masih relevan dengan tema yang kita usung. Oh. Akan tetapi kita harus sepakati dulu waktu bahwa kondisi perut kita juga sudah mulai terlihat juga nih. Jadi kita sepakati dulu. Kita sepakati diskusi kita sampai jam 1. Artinya kita masih punya waktu 15 menit untuk saat ini. Dan ya, saya pikir ini masih relevan karena ketika bicara persoalan Bekasi bersih, Bekasi maju, dan Bekasi berprestasi. Itu mungkin dari saya. Oke. Cocok. Sampai jam 1. Baik. 10 menit lagi. Jadi ini pemikiran yang harus diluruskan. Bang Andi ya, tadi Bang Andi ngomong nggak boleh dipotong. Oke. Pertama, bahwasanya saya menceritakan dari apa kronologis yang sebenarnya. Yang saya ceritakan Bang Andi ya nggak? Itu dulu. Kan pada prinsipnya saya katakan perseteruan ini antara apa? Antara guru honorer dengan bupati. Oke? Kita ketemu ya. Kita memfasilitasi ya dalam hal apa?
yang temukan komisi 10. Dari 500 orang itu dari eksekutif Pak Andi. Ya, oke kan? Saya perjuangkan menjadi 1000, benar nggak? Oke ya, clear. Yang kedua, saya tertarik sekali lagi karena tolong menyimak kata-kata saya dari awal. Karena dewan itu kan saya katakan ketua, itu dari saya tegaskan. Ketua itu adalah tidak punya hak prerogatif, beda dengan bupati. Kalau namanya dewan, walaupun ketua, kita diskusi dengan pimpinan 4 partai yang lain, 3 partai, ya pada saat tidak bulat atau suaranya sama dua-dua, itu susah untuk diimplementasikan. Tolong nih, artinya apa yang menjadi perjuangan buruh saya katakan, ya kan, ayo dibantu, saya bantu. Ya kita ke depan biar guru ini honorer bisa menjadi PNS. Ada hal apapun, kalau saya bisa menyimak dari apa yang tujuan awal, sepele berarti persoalannya. Apa itu sepele? Ya Bang Andi tinggal ngobrol dengan saya, tolong ketua undang dong bupati. Kan itu berarti persoalannya. Hah? Udah dong. Jangan. Udah dong. Yang tadi siapa coba? Pak Winda. Terus saya harus gimana? Bupati. Gimana gitu? Ketemu bupatinya. Kita ini ngobrol, kita ini diskusi arah gitu loh. Jangan omongan Bang Andi, Pak Andi nanti malah jadi kita kotak-kotak salah. Kita memperjuangkan apa yang jadi harapan guru honorer, kan gitu. Ya, kalau nanti katakanlah tadi dari 500, 1000 pun itu dinas pendidikan katanya bingung dari mana angkanya. Ini pun kita udah apa itu namanya? Buat toilet ada. Ini supaya paham juga. Jadi jangan kemudian saya justru memperjuangkan, kok jadi persoalannya baru jadi nyerang ke DPRD gitu loh ya. Supaya clear, yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana tadi ada temuan ya ASN 300.000 bahkan cuma 50.000. Ya silakan kirim surat lagi, nanti beraudensinya wakil ketua dewan akan saya libatkan gitu kan, supaya suaranya benar-benar bisa bulat dan bisa mengambil langkah. Ini jawaban saya. Kalau tadi mengatakan begini, kok seolah-olah kita malah mau tempur gitu loh, mau diaduk, kecuali kita tidak mengundang ya. Itu makanya ya. Kesimpulannya apa? Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, oke. Ya, kan sebelum Bang Andi demonstrasi kan sempat ngobrol dulu ya kan, seperti apa? Ya kalau dimungkinkan untuk menuntut ya kalau bisa jangan. Tapi kalau ada sesuatu yang harus dituntut ya silakan. Saya tidak bisa menghalangi. Tetapi apa yang diharapkan guru honorer, insya Allah kita bareng-bareng benar. Kita berkomitmen, ayo bareng-bareng saya perjuangkan selama bisa. Waktu itu bupati tidak mau hadir ke yang turunnya Pak Carminda. Nah terus kita bingung sebagai lembaga harus bagaimana, gitu kan? Ya artinya berarti jelas nanti kesimpulan kalau kemudian saya Pak terlalu ngotot sendirian, mohon maaf nih, supaya clear juga. Saya katakan tadi ini ketua dewan kenapa ngotot banget? Ada apa? Harus paham juga dong. Ini kan nuansanya politis. Ya kalau saya solo karir, ya sendirian terus maju banget sendirian, timbul negatif. Wah pasti ada keinginan. Tolong nih dipahami. Jadi artinya segala sesuatu biar lebih elegan. Nanti Bang Andi, ya pimpinannya kayak dulu, ayo datang lagi mau seperti apa? Bang Dewan kami tidak merasa puas. Tolonglah fasilitasi lagi. Kita undang. Kalau nanti diundang kemudian Pak Carminda bupati tidak datang, ini menjadi persoalan lagi kan? Ya artinya memaklumi bahwa dewan sudah berjuang gitu loh. Bukan suatu penghargaan atau apa, ini kok justru malah diskreditkan, ini salah ya. Bahwa pernah bercita kita sejalan, ayo rumuskan kita berjuang bareng. Itu aja ya. Saya pikir sudah jelas gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.